Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Ananda dengan NIM 233166004. Dan saya Lismana Priyanti dengan NIM 23136105. 23136116. Di sini kami akan membahas tentang pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas atau satgas yang akan dibacakan oleh Mutiara Rahmazute. Kepada Mutiara dipersilakan. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas atau satgas. A. Panitia adjudikasi PTSL. Susunan panitia adjudikasi PTSL berpedoman pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penugasan panitia adjudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja serta kemampuan panitia adjudikasi, satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi. Juga apabila dalam keadaan tertentu, antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, atau ketua panitia adjudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertahanan dan pelaksanaan pelantikan sebagai ketua panitia adjudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional setempat. 4. Panitia adjudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Baiklah, ini ada gambar dari bagan dari panitia adjudikasi PTSL yang terdiri dari wakil ketua bidang, ketua, satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi. B. Tugas fisik. Satuan tugas fisik. Satu, satgas fisik terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah, dan pegawai negeri kementerian. Surveyor kadastar berlisensi, asisten surveyor kadastar berlisensi, dan atau KJSKB yang diketuai oleh wakil ketua bidang fisik panitia adjudikasi PTSL. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas fisik sebagai pengumpulan data fisik dapat dibantu oleh petugas pengumpulan data pertahanan atau Puldatan, yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksanaan proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Melalui tata cara pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis. 3. Jumlah Satgas fisik dapat dibentuk dari 1 dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Baiklah, kembali pada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lisma Nofrianti. Kepada Lisma dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Mutiara Rahmazute, yaitu C. Satuan tugas yuridis. Satgas yuridis selain dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah non pegawai negeri kementerian dapat melibatkan perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT, RW lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa Babinsa, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kamtibmas, dan unsur masyarakat lain yang diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur masyarakat antara lain RT atau RW, organisasi kepemudaan,
disebut juga dengan Karang Taruna, kelompok masyarakat, Babinsa, Babin Kamtibmas, profesi atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Sebagai pengumpulan data yuridis, melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah satgas yuridis dapat dibentuk lebih dari satu dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Eh, Selanjutnya, satuan tugas administrasi. Satgas administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap atau pegawai kementerian non pegawai negeri kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Satgas administrasi di bawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Satgas administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Ananda. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai akses aplikasi KKP dan entry data awal. 1. Akses aplikasi KKP. Setiap petugas pelaksana wajib mempunyai profil dan akses ke aplikasi. B. Bagi Satgas Fisik aparatur sipil negara yang belum mempunyai profil di KKP, mengajukan profil berdasarkan SK Pelaksana Kegiatan PTSL ke admin Kantor Pertahanan. C. Untuk Satgas Fisik, pihak ketiga harus melakukan verifikasi data SKB pada aplikasi mitra. D. Akun dan password akan diberikan melalui aplikasi tersebut, bersifat rahasia dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. E. Akses untuk menggunakan aplikasi disesuaikan dengan diagram alir kegiatan. F. Dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridis menggunakan aplikasi survei Tanahku, maka seluruh anggota petugas pengumpul data fisik dan petugas pengumpul data yuridis yang sudah ditetapkan diwajibkan melakukan registrasi pada aplikasi survei Tanahku. 2. Entry data awal. Admin KKP Kantor Pertahanan melakukan entry pada data aplikasi KKP berdasarkan surat keputusan pelaksana dan penetapan lokasi, serta kontra atau surat perintah kerja, atau jika pengukuran dilaksanakan pihak ketiga. Data yang di-entry antara lain lokasi wilayah, nama kegiatan, nama satgas fisik yuridis, dan target pengukuran bidang tanah belum terdaftar dan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar atau keempat berdasarkan SK penetapan lokasi. Hasil kegiatan atau output. 1. SK Kepala Kantor Pertahanan mengenai panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. 2. Berita acara pengangkatan sumpah panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. 3. SK pembentukan puldatan jika ada. Selanjutnya penyuluhan. 1. Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan beserta panitia adjudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan atau kecamatan pemerintah daerah atau aparat penegak hukum Polri maupun kejaksaan, TNI serta tokoh masyarakat. 2. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, aparat desa atau kelurahan atau kecamatan atau pemerintah daerah yang ada dalam satu desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. 3. Penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan ketentuan peserta yang berbeda. 4. Penyuluhan dilakukan dengan cara pertemuan atau forum dengan masyarakat pemilik tanah, di mana dalam satu penyuluhan maksimal sejumlah 200 orang yang mewakili 1.000 bidang. Selain dengan pertemuan masyarakat, juga dilakukan pembagian brosur atau leaflet atau pemasangan spanduk. Hasil kegiatan atau outputnya yaitu, yang pertama berita acara penyuluhan, yang kedua laporan kegiatan penyuluhan, atau dilampiri dengan dokumentasi. Baiklah, hanya itu diskusi kami pada siang hari ini. Salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.